Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safrida Oktavia Manulang dengan NPM 2208 260051. Saya dari kelas A. Di sini saya membawakan mengenai gangguan cemas menyeluruh atau yang disebut dengan GAD. Nah, jadi adapun definisinya, jadi eh, gangguan cemas menyeluruh ini yaitu kondisi gangguan yang ditandai dengan kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan dan tidak rasional, bahkan terkadang tidak realistik terhadap berbagai peristiwa kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kondisi ini dialami hampir sepanjang hari dan dia berlangsung minimal 6 bulan. Nah, adapun etiologi atau penyebab dari si gangguan cemas menyeluruh ini, yaitu yang pertama bisa disebabkan oleh biologis. Nah, jadi bisa disebabkan oleh neurotransmitter yang berkaitan, yaitu adalah GABA, serotonin, norepinefrin, glutamat, dan kolesistokinin. Bisa juga disebabkan oleh genetik, psikoanalitik, dan kognitif perilaku. Nah, adapun gejala dari si gangguan cemas menyeluruh ini, nah yang pertama itu kecemasan berlebihan yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Yang kedua itu ketegangan motorik, misalnya bergetar, kelelahan, sakit kepala. Nah, lalu bisa juga gejala itu hiperaktivitas otonom. Nah, seperti apa? Nafas pendek, berkeringat, palpitasi, dan ada gangguan pencernaan. Nah, lalu yang terakhir kewaspadaan secara kognitif. Nah, jadi di sini itu gangguan cemas ini kita mendiagnosisnya itu atau kriteria diagnosisnya itu kita bisa terbagi menjadi dua. Ada PPDGJ 3 dan DSM-5. Nah, pada PPDGJ 3 pasien pada gangguan cemas menyeluruh ini harus menunjukkan ansietas sebagai gejala primer yang berlangsung hampir setiap hari. Nah, untuk beberapa minggu sampai beberapa bulan yang tidak terbatas atau menonjol pada keadaan situasi khusus saja. Nah, atau sifatnya itu free floating atau mengambang. Nah, gejalanya ini mencakup seperti kecemasan, ketegangan motorik, dan overaktivitas otonomik. Nah, kalau pada diagnosis DSM-5, nah biasanya ini pada gangguan cemas menyeluruh ini biasanya kecemasan atau kekhawatiran yang berlebihan yang timbul hampir setiap hari sepanjang hari terjadi sekurang-kurangnya itu 6 bulan. Nah, kecemasan dan kekhawatiran tadi itu disertai 3 atau lebih dari 6 gejala yang ada di sini, seperti gelisah atau perasaan tegang, merasa mudah lelah, sulit konsentrasi, pikiran kosong, iritabilitas, ketegangan otot, ataupun gangguan tidur. Nah, jadi kalau pada DSM-5 tadi, yang ada pada PPDGJ 3 tadi itu, kecemasan atau kekhawatiran tadi itu, ditambah dengan disertai 3 atau lebih dari gejala 6 yang ada di sini. Nah, itu DSM-5. Nah, lalu tata laksananya itu kita bisa berikan golongan benzodiazepin, ya bisa memberikan diazepam, alprazolam ataupun lorazepam. Nah, kita bisa juga juga bisa memberikan golongan SSRI ataupun antidepresan. Kita boleh memberikan sertalin ataupun paroxetin. Nah, kita lakukan juga psikoterapi. Nah, apa aja terapi kognitif perilaku, terapi suportif, dan psikoterapi berorientasi tilikan. Nah, jadi adapun prognosisnya, jadi gangguan cemas menyeluruh ini merupakan suatu keadaan kronis yang mungkin berlangsung seumur hidup. Nah, jadi orang yang gangguan cemas menyeluruh ini itu dia biasanya tidak bisa dibilang dalam golongan tidak sembuh. Nah, jadi dia itu bisa dialaminya itu seumur hidup. Nah, penderita akhirnya mengalami gangguan panik juga dapat mengalami gangguan depresi mayor. Nah, jadi catatan pada gangguan cemas menyeluruh ini, nah biasanya pasien dengan gangguan cemas menyeluruh datang ke dokter biasanya karena keluhan somatik atau gejala spesifik seperti diare kronik ataupun jantung berdebar. Nah, mungkin dari situ saja penjelasan saya mengenai gangguan cemas menyeluruh atau yang disebut dengan GAD. Eh, Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.